Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salsa Sunul Haq dan Asmil Iroda. di sini kami akan membawakan talk show pada sore hari ini yang berjudul tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, gizi dan nutrisi ibu hamil itu apa sih? Jadi, gizi dan nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Risiko akan kesehatan janin yang sedang dikandung dan ibu yang mengandung akan berkurang jika ibu hamil mendapatkan gizi dan nutrisi yang seimbang. Oleh karena itu, keluarga dan ibu hamil haruslah memperhatikan mengenai hal ini. Gizi atau nutrisi ibu hamil kondisinya sama saja dengan pengaturan gizi mengenai pola makan yang sehat. Kemudian manfaat sendiri itu dari gizi yang tadi sudah dijelaskan itu apa? Jadi manfaat gizi seimbang pada ibu hamil, yang pertama yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan janin, yang kedua membantu persiapan laktasi ibu, yang ketiga yaitu tumbuh kembang bayi, dan yang keempat yaitu membantu kesehatan ibu sendiri. Terus jadi tuh pada ibu hamil tuh pertambahan berat badannya tuh harus berapa gitu? Jadi pertambahan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil pada trimester 1 yaitu diharapkan pertambahan berat badan 1-2,5 kg karena pada trimester 1 terjadi pembentukan dan pertumbuhan otak, syaraf, jantung, dan organ-organ reproduksi pada janin. Kemudian pada trimester 2 diharapkan terjadi pertambahan berat badan yaitu 5 kg karena pertumbuhan janin bertambah, sebagian berat badan ibu terserap untuk pertambahan berat janin itu sendiri. Kemudian pada trimester 3 diharapkan terjadi kenaikan yaitu 4-5 kg karena secara keseluruhan pertambahan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Lalu dari mana makanan-makanan yang baik dan penting buat ibu hamil itu? Jadi makanan yang baik dan penting bagi ibu hamil yang pertama yaitu kalori itu sendiri. Selama kehamilan konsumsi kalori haruslah bertambah berkisaran sekitar 300-400 kilokalori per harinya. Untuk kalori sendiri itu bisa didapatkan dari mana aja? Jadi sumber kalori itu bisa didapatkan dari umbi-umbian, kemudian nasi sebagai sumber karbohidrat, kemudian lemak nabati maupun hewani. Kemudian yang kedua yaitu asam folat. Nah, asam folat sendiri sangat membutuhkan asam folat dalam jumlah banyak karena guna untuk pembentukan sel dan sistem syaraf. Kalau misalnya sampai kekurangan asam folat, janinnya tuh bakal gimana? Jika janin mengalami kekurangan asam folat, maka hal ini akan membuat perkembangan janin menjadi tidak sempurna dan dapat membuat janin terlahir dengan kelainan seperti anencefali atau lahir tanpa batok kepala, kemudian mengalami bibir sumbing, kemudian menderita spina bifida, kondisi di mana tulang belakang tidak tersambung. Kemudian asam folat itu bisa didapatkan pada buah-buahan, beras merah, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian yang selanjutnya itu banyak mengkonsumsi protein. Selain menjadi sumber bagi kalori dan zat pembangun, pembentukan darah dan sel merupakan salah satu fungsi dari protein itu sendiri. Nah, protein itu bisa didapatkan dari mana aja makanannya itu? Protein bisa didapatkan dari kacang-kacangan, tempe, putih telur, daging, dan tahu. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil yaitu ada kalsium. Nah, kalsium sendiri berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan gigi dan tulang janin. Kemudian kalsium sendiri itu banyak jenisnya. Salah satunya ada kalsium karbonat 40% merupakan kalsium yang terserap paling dalam pencernaan. Kemudian ada kalsium sitrat yaitu 21%, kemudian ada kalsium fosfat 17%, dan ada kalsium laktat 13% dan kalsium glukonat 9%. Kemudian fungsi dari kalsium sendiri yaitu untuk pertumbuhan janin, untuk pengembangan otot dan tulang. Yang ketiga itu untuk mencegah dan perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Kemudian yang keempat itu untuk mencegah terjadinya preeklamsi atau darah tinggi yang terjadi pada kehamilan setelah usia lebih dari 20 minggu. Kemudian yaitu untuk mencegah terjadinya distosia. Kemudian selanjutnya yaitu harus mengkonsumsi yang mengandung zat besi. Nah, zat besi sendiri itu berfungsi di dalam pembentukan darah, terutama membentuk sel darah merah atau hemoglobin dan mengurangi risiko ibu hamil terkena anemia. Nah, zat besi itu dapat diperoleh pada hati, daging, atau ikan dan sayuran. Nah, sumber makanan yang mengandung zat besi itu sendiri yaitu
daging, kemudian sereal, kedelai, kacang, beras, bisa juga dari bayam, hati sapi, dan susu formula. Kemudian ibu hamil juga harus mengkonsumsi vitamin A, karena vitamin A sangat bermanfaat bagi pemeliharaan fungsi mata, pertumbuhan tulang, dan kulit. Kemudian harus mengkonsumsi vitamin C, karena tubuh ibu hamil memerlukan vitamin C guna menyerap zat besi. Selain itu, ibu hamil juga memerlukan konsumsi vitamin D, karena vitamin D dapat menyerap kalsium sehingga dapat bermanfaat dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang bayi. Vitamin D dapat didapatkan di makanan seperti susu, kuning telur, atau hati ikan. Kemudian manfaat dari vitamin D itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian menunjang kesehatan tulang dan gigi ibu serta janin. Kemudian yang ketiga itu dapat mencegah berat badan bayi lahir rendah. Kemudian yang keempat, menurunkan risiko diabetes gestasional. Kemudian yang kelima yaitu menurunkan risiko preeklamsi. Kemudian yang keenam itu mencegah vaginosis bakterial. Ya, jadi banyak ya ibu yang harus dikonsumsi pada ibu hamil. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat ke kita di nomor di bawah ini. Oh, ini udah ada yang chat ya ibu. Jadi pertanyaannya, hubungan vitamin D dengan kalsium itu apa? Oh, jadi manfaatnya atau hubungan vitamin D dengan kalsium yaitu yang pertama itu menjaga fungsi dari kerja otot pada janin itu sendiri. Kemudian yang kedua, membantu memelihara kekuatan tulang pada janin. Kemudian yang tiga, membantu tubuh mengoptimalkan penyerapan kalsium. Kemudian yang keempat yaitu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Kemudian yang kelima yaitu membantu dalam mencegah penyakit kanker. Kemudian yang keenam, mencegah agar bayi tak lahir dengan berat badan bayi lahir rendah. Kemudian yang ketujuh, baik untuk kesehatan gigi dan janin. Kemudian yang ke-8, mencegah bayi mengalami masalah pernafasan. Kemudian yang ke-9 yaitu mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan diabetes pada masa kehamilan. Wow, cukup banyak ya untuk tadi manfaat dari vitamin D dan kalsium. Ya, ada pertanyaan lain mungkin ya, nih coba saya bacakan. Tidak ada. Ya, cukup sekian mungkin talk show pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Ajmil Iroda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.